Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Nabi wa alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk dalam pembahasan al-muraqabah, sifat al-muraqabah. Singkat saja, apa itu muraqabah? Muraqabah ini adalah secara makna merasa diawasi, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan dibahas banyak sekali apa itu muraqabah menurut Nabi Muhammad SAW, dan juga dalil-dalilnya, ayatnya, hadisnya, dan kisah-kisah mereka para ulama dalam mengamalkan sifat muraqabah, dan juga bagaimana komentar para salaf soleh berpendapat mengenai masalah al-muraqabah. Baik, pertama-tama akan dibahas mengenai fadilatul muraqabah, keutamaan seseorang punya sifat al-muraqabah, sifat merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal fadilah faqad sa'ala Jibril. Mengenai fadilah sifat muraqabah ini, faqad sa'ala Jibril, malaikat Jibril sungguh telah bertanya an-nabiyya terhadap Nabi Muhammad SAW anil ihsan. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu ihsan? Ini kalau riwayat hadis yang panjang ada dalam kitab Arba'in Nawawi, itu disebutkan malaikat Jibril turun sowan dumateng Nabi saat Nabi mengadakan majelis kepada sahabat. Niku malaikat Jibril datang membawa lelaki yang membawa terus laki-laki putih sekali orangnya, menghadap langsung kepada Nabi, dekat. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, mal iman, mal islam, mal ihsan. Panjang sekali hadisnya, walhasil dijawab oleh Nabi, iman ini, Islam ini. Dan pertanyaan terakhir oleh malaikat Jibril, mal ihsan, ihsan itu apa? Maka faqal, Nabi menjawab, anta udullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jawaban Nabi Muhammad SAW, anta udullaha ka'annaka tarahu. Al-ihsan itu kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Jadi kita beribadah ini seakan-akan kita memang benar-benar melihat kepada Allah. Tapi ini sulit. Dan juga diteruskan jawaban oleh Nabi, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa merasa melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fa innahu yaraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Jadi kula yakin sedanten semua manusia yang hadir dari menika niki pasti merasakan kalau Allah, bukan merasakan, pasti tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada kita. Nggih mboten? Allah adalah An-Nadir, Al-Alim, zat yang melihat, zat yang mengetahui apapun. Cuma satu, muraqabah itu pripun kula jenengan iki punya sifat merasa dipantau. Pripun nggih, merasa diawasi. Itu yang sulit. Makanya kalau memang sudah punya sifat dipantau, ini pasti kita ini bermaksiat malu. Pasti malu. Contoh, jenengan gadah sawah, jenengan ngerjakne tiang lintu. Lah, sing karyawan jenengan, anak buah jenengan, ketika jenengan pantau,
niku mesti ketok-ketok gaya sregep. Nggih mboten. Jenengan ngerjakne wong sing rada ngejim. Kok enek bose ya rada sregep, tapi mbasan mboten enten. Ya kadang jogrok, ya lana gawe, ya jogrok ngoten. Lah, tapi kalau orang sudah punya sifat muraqabah ini setiap saat ini sudah merasa kalau dipantau. Nah, kalau sudah merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka full waktunya dibuat baik kepada Allah. Malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-muraqabah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ada siapa Allah, 'alaikum atas kalian itu raqiba, dat yang mengawasi, dat yang memantau. Ayat lain, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah atas segala sesuatu itu raqiba, melihat. Allah tahu setiap apapun yang ada di langit dan di bumi. Wa may ya'zubu an rabbika min misqali dzarrah fis sama'i wal ardi wala fil ardh. Tidak ada yang lenyap daripada Allah Subhanahu wa taala apapun di langit di bumi. Semua Allah tahu. Semua Allah tahu amal kula jenengan, amal kecil, amal besar, amal apapun, amal baik, amal buruk, semuanya Allah tahu. Maka itu kalau kita sudah punya sifat muraqabah, pasti kita akan terus merasa dipantau. Kita pengennya baik. Untuk melakukan buruk, tidak mau. Dan kalau kita sudah punya sifat muraqabah, kita pengennya baik terus, amal apapun dilakukan. Karena dipantau, karena diawasi. Mau gerak-gerik buruk, mboten wonten. Panjenengan temu Pak, contoh tempat sing enten CCTV niku pundi? Halo pundi? Jenengan nate ningali CCTV mboten? Demerep nggih. Nah, kula jenengan ini kalau ada CCTV, kira-kira wani ndak gerak-gerik nemen-nemen ngoten. Ya masa rada gaya teng ngajenge CCTV. Ya kan enggak mungkin. Lah, hamba itu kalau sudah punya sifat muraqabah, mau berbuat rada neko-neko ngoten mboten mantun karena merasa. Lah sayangnya kula jenengan iki dereng ngrasa sing ngoten-ngoten niku. Estu termasuk buah kalau sudah punya sifat muraqabah itu berbuat maksiat malu ya karena diawasi oleh Allah. Tadi kan dibahas Allah pasti melihat. Nanging kula jenengan iki punya ndak perasaan merasa dipantau, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nanti amal kula jenengan akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik, amal buruk. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal baik sekecil apapun akan yarah, melihat. Maksudnya apa? Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula jenengan amal baik. Jadi dari ayat ini kita dapat dari kesimpulan jangan meremehkan amal kecil. Amal baik walaupun sekecil apapun. Walaupun cuma nginggirne waktu saking dalan iku termasuk iman. Teng aspal enten waktu disisihne, enten duri disisihne. Itu termasuk amal baik. Jangan diremehkan. Dulu pada liburan kalau seorang dumateng salah setunggal guru Sanawi. Beliau alumni Pondok Sidogiri. Ya, kula minta nasihat. Pripun kami masih telah ini kedah pripun. Diberi nasihat kata. Salah satu nasihatnya adalah bahasane ngeten iki bahasane beliau. Geragaso masalah barokah nek pondok. Geragas babakan barokah. Karena apa? Teng pondok itu semuanya barokah. Semuanya barokah. Tanah yang digunakan untuk pondok ini tanah yang barokah. Di pondok niku enten jamaah tertib, lendak jamaah dihukum, ada bahas ilmu, ada zikirnya. Bahkan seluruhnya 24 jam dihitung ibadah. Lah guru kula niku meseni geragaso babakan barokah. Walaupun maringi contoh kecil, enek sampah cilik ae, cipuken guaan tempat sampah. Barokah niku.
Niki gambar ini kan gagas masalah barokah teng pondok. Kalau kalau jenengan mungkin gak teng pondok ya berarti dimanapun amal apapun jangan diremehkan. Jadi kan geragas. Dan juga untuk masalah amal buruk beliau juga pesan ojo wani-wani aneh-aneh teng pondok. Kok sampean wani nyolong ae sak dom. Dom Pak, dom niku perkara cilik enggak pati enek sing ngerti. Kok sampean wani-wani nyolong dom nek pondok, yakin sok nek pas masuk pas di luar pondok luwih nyolong luwih akeh. Karena tempat itu kalau baik tempat itu mulia, kalau dilakukan amal baik dapat pahala yang banyak, maka sebaliknya dilakukan amal buruk kuwalate nggih langkung gede. Tanah Makkah Al-Mukarramah niku amal luar biasa Pak. Jenengan jamaah teng ngajengipun Ka'bah pahalanya beribu-ribu ketimbang masjid wonten daerah kita. Tapi kalau amal buruk langkung kathah dosane. Ngoten-ngoten niku. Jadi beliau pesannya seperti itu, kon geragas masalah barokah, terus kon ngati-ngati masalah perkara elek wonten pondok. Estu niku kula eling-eling kemutan langsung beberapa hari wonten kula balik pondok ya kula amal nih. Tapi gang seminggu lali. Wis ngeten iki. Yes, karena ngoten iki mugi-mugi saged amalaken amin ya rabbal alamin. Itu daripada ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Waqala Abdul Wahid ibnu Zaid, salah satu ulama yang bernama Abdul Wahid ibnu Zaid, beliau mengatakan idza kana sayyidi raqiban alayya fama ubali bi ghairihi. Jika tuanku ini, yang dimaksud Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika tuanku ini raqiban alayya, sudah mengawasiku, sudah memantau diriku, fama ubali bi ghairihi, maka aku tidak peduli dengan selainnya. Gambarannya ngeten. Seorang santri niku kalau sudah ditimbali ustadzipun wis tidak peduli dengan apapun. Ngadep sowan dumateng ustadze fokus. Lau bali minggu ini tidak peduli dengan yang di sampingnya. Karena apa? Sudah menghadap kepada tuannya. Ini ibarat santri saja kepada guru. Apalagi kita seorang hamba menghadap kepada Zat Rabbul Alamin, pemilik alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Pak, setiap waktu dimanapun tempat berada kita tetap diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu, dan Allah itu sangat dekat. Teng ayat niku wa nahnu aqrabu min ilai, apa itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah sangat dekat kepada seorang hamba, melebihi dekatnya daripada hablil warid. Niku maknane urat nadi. Urat nadi niku teng pundi? Napa nggih leher? Urat nadi ya lho. Ini saya paham sinten iki. Walhasil Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat. Makanya Allah pasti mengawasi. Nah, seorang santri saja kalau sudah menghadap gurunya, itu wis fokus, wis bingung. Cara diceluk kancane disenggol-senggol wis tidak peduli. Apalagi seorang hamba menghadap dan pemilik alam semesta Allah SWT. Dan kita itu setiap sehari pasti gak kurang dari 5 kali menghadap kepada Allah SWT. Kapan itu? Di saat sholat. Idza qama al-abdu ila shalah aqbalallahu alaihi biwajhi. Ketika seorang hamba menghadap untuk menuju salat, menghadap kepada Allah SWT, maka Allah menghadap dengan zat-Nya yang mulia. Seorang santri Pak, kalau sowan, kalau menghadap kepada gurunya, kok tolah-toleh, niku ngentahi mboten, menghina mboten. Nah, itu mawon kepada guru, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana Allah Subhanahu wa taala ini enggak melihat dohir. Allah itu melihatnya sanes dohir, tapi kol batinnya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amalikum wa innama yanduru ila qulubikum wa amalikum.
Allah itu lihatnya bukan ke surah, bukan ke dohir, tapi lihatnya ke batin. Nah, ini sulit kalau jenengan salat ini gayanya khusyuk, lingkluk, tapi hatine halo. Kayak biasanya malah pas salat ini malah sing gak kelingan malah kelingan. Masalah sing gak tahu dipikir mlebu. Estu niku memang itulah tipu daya setan, godaannya setan. Agak pripun nggih diproses hati kula jenengan ini kalau bisa tetap merasa dipantau oleh Allah SWT. Nah terus sholat bagaimana bisa khusyuk, bisa merasa menghadap kepada Allah SWT. Dikatakan dalam kitab fikih niku kalau kita sholat, sebenarnya sholat itu yang paling saya kan khusyuk, sedanten full mulai awal sampai akhir. Tapi ya karena kita al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Kalau tidak bisa ya sebisa mungkin ulama fikih memberikan keringanan rukhsah. Kalau sampai tidak bisa khusyuk di seluruh sholat, maka minimal di 3 tempat, di 3 bacaan. Apa itu? Pertama, saat membaca wajah tu wajhiyah. Niku wajah tu wajhiyah. Karena maknanya berikut, wajah tu aku menghadapkan, wajhiyah wajahku. Terusnya lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan jenengan matur, "Duh Gusti kula madhep jenengan." Tapi atine tolak-tolak. Halo. Kula ngomong kalian jenengan, Pak, kula ngedep jenengan. Tapi kali dinglu utawa kali mulai. Jenengan angel mboten? Angel. Ini tapi Allah ndak. Allah tetap rahmat. Tempat kedua di mana? Di saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepadamu na'budu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in dan kepadamu kami meminta pertolongan. Ngomong kepada Allah, ya Allah, kula beribadah jenengan, kula minta tolong pada jenengan. Tapi karo nolak-nolak. Pak, nyuwun tulung nggih ngenten-ngenten, tapi kali dinglu. Halo. Ketiga kapan? Di saat membaca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sholawat kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ulama, siapa itu, Al-Auza'i atau siapa, saat membaca ini, membaca as-sholatu Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seketika itu dijawab salamnya oleh Nabi dan yang makmum dengar jawabannya Nabi, salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ulama sing wis kelas kakap, kelas dulu. Salam kepada Nabi dijawab. Pun itu berhasil bagaimana kula jenengan ini tetap bisa merasa diawasi oleh Allah SWT. Ulama lain juga mengatakan waqala Ibnu Atha mengatakan afdalu ta'ati muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Berbicara taat, banyak sekali macam-macam taat, ada sholat, ada puasa, ada sedekah, silaturahmi. Jangan anggap taat ini sholat mawon. Jenengan istirahat niku mandi bisa dianggap mubah jadi taat, silaturahmi, bantu temen, tafakur, jangan ngangen-ngangen, tapi aja ngangen utang ya. Ngangen-ngangen keajaiban Allah. Bagaimana keajaiban Allah, ngangen zikir, ingat mati, itu semua amal. Lah Ibnu Atha mengatakan paling utamanya taat ini adalah muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Merasa dipantau oleh al-haq Allah Subhanahu wa taala ala dawamil awqat, atas seluruh waktu, setiap waktu. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu sehari gak kurang dari 24 jam. Lah Allah dari 24 jam tadi semuanya tahu. Mulai kita tidur, mulai kita bangun dari tidur, Allah lihat sampai tidur malih. Dan tidur pun juga dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat tidur niatin apa? Padahal tidur ini adalah perkara mubah. Perkara mubah itu kalau diniati baik jadinya baik. Kalau tidak diniati
ya tidak dapat apa-apa. Kados minum, kados makan itu kalau niatnya baik jadi tok, maka akan dinilai baik. Lakin idza nawa bi aklihil quwa itaatillahi lahu maqad nawa. Makan kalau diniati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat bagian pahala seperti yang dia niati. Jadi seluruh waktu kita mulai bangun, bersarapan kita, bersih-bersih kita, kerja kita, pulang tidur lagi, bakdo duhur, napa Pak bakdo duhur biasanya? Arep, panas Pak siang, tadi sore, turu terus bakdo asar, sing ngarit, sing nyantai, maghriban, isaan, semuanya dipantau oleh Allah SWT dan nanti dipertanggungjawabkan. Sampeyan ngene nyapo jam kae, sampeyan kok ngene nyapo jam sore, kok dolan-dolan golek apa? Takoni cuci mata Gusti, cuci mata dengan api neraka. Ini perang tadi. Semua waktu ditanya oleh Allah SWT. Yang baik akan jadi baik. Niko dalam satu keterangan hadis, kalau waktu kita ini baik, maka catatan amal jam niku akan bercahaya. Tapi kalau amal buruk, catatan jam niku akan gelap. Tapi kalau di jam itu mboten enten sae, mboten enten buruk, ya maka kosong. Ngomong ya kosong, gampang, ya ada apa-apa. Ini rugi. Maka jadikanlah seluruh waktu bulan jenengan ini jadikan taat, dinilai ibadah oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Diriwayatkan Allah taala qala lil malaikati. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada malaikatnya, antum muwakkaluna bidwahir wa ana raqibu 'alal bawatin. Wahai kalian malaikat, kalian semua itu muwakkaluna bidwahir. Kalian itu cuma diwakilkan, cuma dipasrahi masalah dohir. Wa ana, adapun aku Allah, ar-raqib 'alal bawatin, mengawasi atas batin. Pun selanjutnya daripada Abu Usman, ulama yang bernama Abu Usman, qala li Abu Hafsin, telah berkata, telah menasihati kepadaku, yaitu Abu Hafsin, seorang ulama besar. Idza jalasta linnas, ketika kamu duduk bersama manusia, fakun wa'idan li nafsik wa qalbik, maka jadilah kamu itu seorang yang menasihati kepada hati dan kepada dirimu. Jadi kula jenengan ini kalau berkumpul bersama manusia, bersama teman, bersama kerabat, saat berkumpulan seperti ini, kalau bisa hati ini kontrol, jadikan orang pertama yang dinasihati itu diri sendiri. Hati sendiri dijaga. Ojo bahasan kumpul kali rencange ge suwira cetok pas ngaji ngeten batin. Loh, dengarin teko. Ojo sampai ngrasani tenglintune. Jadikan hati ini menasihati kepada diri sendiri. Jangan sampai menasihati kepada orang yang lain. Wala yang gurnaka ijtima'uhum. Jangan tertipu berkumpulnya manusia. Karena apa? Fa innahum yuraqibuna dhahiraka wallahu raqibun ala batinika. Karena manusia itu cuma kualitasnya, kekuatannya cuma bisa ngoreksi dohir. Kalau jenengan itu mek isone mek ngecek dohir, Pak. Ketarannya apik ya dianggap apik, ketarannya elek ya dianggap elek. Tapi Allah Subhanahu wa taala ndak. Allah sudah tahu. Apa itu satu ayat, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami Allah sudah ciptakan manusia dan kami Allah tahu apa yang ada di hatinya. Was-wasnya Allah itu tahu. Was-wasnya seorang hamba, kerentak-kerentaknya semuanya tahu. Dan alhamdulillah kula jenengan ini jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga nikmat ini terus dijaga oleh Allah SWT sampai kula jenengan sowan dumateng Allah SWT.
Kulon jenengan itu jadi umatnya Nabi itu estu enak. Karena apa? Dalam satu hadis itu diterangkan man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Kita umat Nabi kalau berkeinginan pengen punya azam, punya niat untuk beramal baik, tapi kok dereng diamalkan, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan satu. Jadi kalau bisa kata-kata masalah ini niat, kata-kata keinginan. Karena kalau masih belum bisa amal, nanti akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo ojo mek kathah niat mawon nggih, yo rada diamalne. Niate satu sama lain setunggal. Pun dan di hadis selanjutnya faman hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'imi'ati dhifin ila ad'afin kasiratin. Siapa orangnya dia berkeinginan beramal baik kemudian diamalkan, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai ke lipatan-lipatan yang sangat banyak. Enak mboten? Kita amal baik tapi dibalas langkung kathah. Niki rahmatnya Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau kita beramal maksiat, beramal buruk, ingin niat, berkeinginan untuk amal buruk, kok kita belum mengamalkan, maka sama Allah malah dicatat hasanatan lah, kebaikan yang sempurna. Kita elek, kalau jenengan berkeinginan buruk, terus berhenti, tidak pengen diamalkan, maka itu dicatat oleh Allah SWT kebaikan yang sempurna. Sedangkan kalau berkeinginan terus diamalkan, cuma dicatat satu keburukan. Lah dari hadis ini sebenarnya niki keuntungan bagi kula jenengan. Karena kalau amal baik lipatannya langkung kathah, tapi kalau amal buruk cuma satu. Jadi cara hitung-hitungan niku sebenarnya kula jenengan iki amale sing kathah buruke napa baike? Halo, baik napa buruk? Baik, tapi kenyataannya ini pinter-pintere setan ngapusi kula jenengan damel dolanan kula jenengan. Wis genah amal apik iki lipatane kathah, amal buruk mek dibales siji, tapi ya wis mboten insyaallah mugi-mugi amal baik kita lebih banyak ketimbang amal buruk. Amin ya rabbal alamin. Ada satu cerita di zaman dahulu diceritakan dalam kitab Ihya ini bahwa hukia annahu kana li ba'di masayi hadhihi tabaqah tilmidun sa. Diceritakan bahwasanya ada sebagian para syekh guru ini punya murid masih muda, tilmidun sa, murid masih muda. Mungkin cara bahasane saniki tasik santri awal, murid anyar. Wa kana yukrimuhu wa yuqaddimuhu, dan si guru ini memuliakan murid sing muda tadi, murid sing anyar, dan juga diunggulkan. Enten napa-napa iki ya, enten napa-napa sing celuk iki, sing dikongkon iki, kan napa? Kan kebun napa niki, kan roan niki, semuanya santri niki. Faqala lahu ba'du ashabihi, maka ya umumnya Pak, sebagian teman-teman itu protes. Kaifa tukrimu hadza wa huwa sabun wa nahnu suyuh. Ya Syekh, ya guru, jenengan iku pripun to? Jenengan kok malah memuliakan murid sing muda ini ketimbang kami, padahal kami ini santri wis lawas. Jadi, ya guru, niki murid sing anyar, kok malah panggah iki ya. Lho padahal kula niki kalian teman-teman, oh ini santri lawas. Kok malah perhatiannya kalian santri anyar. Akhirnya guru ini mboten jawab. Apa aja? Akhirnya guru ini tiba-tiba mengumpulkan kalih semua santri. Fada'a bi ibadi tuyur. Santri sedanten dikumpulkan, kalih guru ini bawa banyak burung. Ya mungkin saat ini pitik atau bebek udah. Kadang enten bebek enten pitik.
Fana wala kula wahid minhum ta'iran wasikin. Maka setiap santri niku diparingi setunggal pitik, setunggal ayam dan masing-masing diberi satu pisau. Dan si guru berpesan, waqal lihat bah kullu wahid minkum ta'irahu fi maudhi'in bihaitsu la yara ahad. Gurunya perintah supaya ya kalian semua ini sembelih ayam ini di tempat yang tidak ada satupun orang tahu. Jadi perintahnya kan nyembelih ayam di tempat sing gak enek wong sing ngeroh. Manane kon ndelih, ampre lek cara mbeleh gene sing roh blas. Walafa ila sab isladalik. Gurunya ini juga perintah kepada pemuda tadi. Sama perintahnya sama. Maka akhirnya si semua santri biar belian lah, golek-golek beleh ayam tadi. Faraja kullu wahid bi ta'irihi mawduhan. Maka semua santri itu balik dalam keadaan burungnya ayamnya ini sudah tersembelih, pun enten gede, pun mati. Waraja asad at-ta'ir hayyun fi yadi. Dan si pemuda tadi yang selalu diunggulkan gurunya, yang selalu dipilih, iku balik ayamnya seutuh, sedurung mati. Maka si guru bertanya, faqal malaka lam tadbah wa qad dabaha ashabuka. Sampeyan iki pripun to? Kanca-kancamu kabeh iki wis mbeleh pitike. Sampeyan kok durung? Padahal perintahku kemeng bunuh sembelen nek tempat sing nek sing roh. Tapi sampeyan kok balik, kok mek sampeyan tok sing gak iso. Apa jawaban dari santri tersebut? Faqala lam ajid maudi'an la yarani fihi ahad. Ya guru, ya syekh, ya ustaz, lam ajid maudi'an, kula mboten nemu tempat sing gak enek sing dirui wong. Kula ndak temu tempat sing delik sing sampai wong gak roh. Karena apa? Idillahu muttali'un alayya fi kulli makan. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat saya dimanapun saya berada. Loh, jawabannya ngeten. Fastasanu minhu muraqabatahu wis. Santri lawas emang sing ngerti jawabane emang ya langsung gumun. Oh, Allah wa qalu hukkalaka antukron. Ya wis sampean pantes lek memang sampean dimulyakake karo guru. Mergo sampean punya muraqabah sing model ngene iki. Apa yang dari teng pundi? Halo. Nang jero kamar Allah tahu. Nang jero gua Allah Subhanahu wa taala. Teng pundi semuanya Allah tahu. Pun ngeten pripun, Pak? Halo. Semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya santri ini didepankan, selalu dipilih, diunggulkan oleh gurunya. Padahal tasik santri muda, santri awal. Insyaallah beliau niku nanti dawuh kami ini sebagai santri harus berakhlak kepada gurunya. Tapi bukan dikatakan santri kalau di depan gurunya menjaga akhlak, tapi di belakang mencidrai daripada dawuh-dawuhnya, daripada pesan-pesannya, daripada gurunya. Itu bukan santri. Dan kami seluruh teman-teman ini tetap belajar masalah sing wejangan beliau, nasihat-nasihat beliau, kami tetap belajar. Sulit, Pak. Tengajenge guru niku gampang, gak berakhlak, nunduk-nunduk niku gampang. Tapi lek mengingking teng belakang, teng beliau atau dimanapun itu sulit. Mengamalkan pesan-pesan beliau itu sangat sulit. Satu kisah di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Satu ketika Umar ibn Khattab ini saat menjadi khalifah, saat menjadi presiden, beliau itu keliling ngecek masyarakatnya. Ini kebiasaan pemimpin dulu itu terjun langsung. Napa milih bahasa saiki? Napa? Busukan. Tapi ini mboten pas badhe dadi pilih dadi pemimpin, tapi dadi pemimpin busukan. Dan di zaman dulu niku mboten enten HP, mboten direkam. Terus disebarnya mboten. Niki real nyata,
ndak golek viral, ndak golek iku semboten Pak. Umar bin Khattab. Berusaha nonton nggih bahasane. Berusaha dumateng masyarakate malam, tapi ini malam. Malam wis mubeng diubengi ngoten dicek masyarakate. Aman bunda dicek. Satu tempat bertemu dengan rumah ini rame. Ada agak pertengkaran. Didengar dari suara rumah tersebut ada seorang perempuan, mungkin pemuda, ngomong seperti ini. Ya ibu, apakah kamu ingin mencampur susu ini dengan air? Apakah kamu ingin menipu manusia? Apakah kamu ingin mendustai? Apakah kamu ingin berbohong, mengingkari perintah daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Itu didengar oleh Umar bin Khattab. Terus jawaban si ibu ini, loh, kita ini di rumah, apakah Umar bin Khattab tahu? Padahal badan ini malam. Ternyata si ibu dan pemuda ini kerjaannya adalah penjual susu, dan si ibu ini mencampurnya dengan air. Anaknya itu nih protes seperti itu. Terus lah Umar bin Khattab di luar dengar tadi. Terus diteruskan pertengkaran ini. Apa jawaban dari anak perempuannya? Ya ibu, kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Takutnya ya ibu, takutlah. Lah, seketika Umar bin Khattab dengar ini langsung didodok sowan masuk rumah tersebut, terus tanya, tadi apakah ada pertengkaran seperti ini? Iya ya Amirul Mukminin. Terus wau engkang protes, engkang dakwah, engkang amar ma'ruf tadi siapa? Niki putri kula. Maka sudah tahu kalau ternyata ada perempuan solihah seperti ini, maka seketika Umar bin Khattab perintah orang suruh manggil seluruh anaknya, manggil anak putra. Untuk apa? Untuk dinikahkan dengan perempuan solihah. Karena ada perempuan solihah. Jadi orang dulu itu kalau nikah yang dilihat bukan cantik, bukan kaya, bukan anunya, tapi yang dilihat adalah agamanya. Fathar bidzatid taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus, maka kamu akan beruntung. Lah Umar bin Khattab tahu ada perempuan soleha, anaknya semua dikumpul, ditanya, ayo, sopo sing gelem rabi, ki enek wanita soleha, ayo rabinan pilihin, ayo sopo sing maju. Maka seluruh putra Umar bin Khattab niki mendel, ndak wani jawab. Biasa Pak, yang jalan rek tawani rabi pripun. Niki kula ceritane mawon nggih. Kula marga ya dereng nate ditawani. Nek ceritane jare niku pemuda niku lek tawani rabi ya meneng ngono. Rabi Kang, rabi piye? Meneng mendel isin-isin ngoten. Lah, seluruhnya malu. Maka Umar bin Khattab apa jawaban Umar bin Khattab? Kok lek ngene sing rabi tak rabi dhewe. Halo. Umar bin Khattab ini bukan nafsu, karena ada wanita soleha yang punya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya ada satu putranya yang bernama Asim ibnu Umar. Akhirnya menikah dengan si perempuan ini. Menikah, selang hidup lama, akhirnya lahir seorang putri yang bernama Laila. Dan dari Laila ini dinikahi oleh seorang ulama, Abdul Aziz. Dan dari pernikahan ini lahirlah seorang ulama besar, Imam Al-Adil, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Seorang ulama, seorang pemimpin yang sangat adil. Bahkan beliau ini dikatakan adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tapi asalnya saking ibuke bapake yang solehah, punya sifat muraqabah, takut merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz niku ulama luar biasa, Pak. Bahkan beliau dikatakan mujaddid pertama daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hasil berikutnya. Kula jenengan ini kalau bisa tetap merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita program berikutnya nopo omahe dhewe niki dipasang CCTV dolanan ngoten lho. Enten nggih, mboten CCTV asli, CCTV
napa nggih pajangan mawon. Keranten kula jenengan iki merasa diawasi ngoten lho. Dadi cara ape ya ping letak mosok buka sarung nggih mboten penak. Wis jenengan toto wis jenengan ingkang langkung paham. Pripun supaya kita ini punya sifat muraqabah. Beliau niku nanti dawuh kalau kita belum bisa merasa diawasi oleh Allah SWT, beliau menggambarkan sampean bayang nih kalau sampean diawasi oleh gurunya dimanapun tempatnya. Nah, kalau jenengan iki lek langsung nggih, des langsung teng Gusti Allah, merasa diawasi Allah SWT itu sulit. Lek memang sudah benar-benar merasa maksiat tidak berani, Pak. Tidak berani. Maksiat melakukan ini, melakukan tidak berani karena sudah langsung pada Allah. Lah minimal kepada orang yang kita hormati, kepada orang yang kita takuti. Lah kalau santri mungkin kepada gurunya. Nah, kalau karyawan kepada bosnya atau student itulah pun pripun ampreh kula jenengan ini bisa berusaha. Ya kelasnya kita niki ilmu-ilmu niki mek ilmu mawon, ilmu teori. Prakteknya sudah kapan nih dia? Pun mugi-mugi Allah SWT diberi anugerah fadl minallah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Tugas kula jenengan itu cuma tolabul ilmi dan untuk mengamalkan. Kalau mengamalkan ya sulit. Apa itu? Ilmu itu hujjah alaih. Ilmu itu bisa jadi hujjah lana. Hujjah pembantu untuk kita, bukan hujjah yang memberat kepada kita. Dan juga pangestunipun kami para santri minta doa dumateng panjenengan semoga ilmu yang kami pelajari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Jenengan tambahi donga mugi-mugi ilmu ini bukan ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa'. Kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maknanya apa? Ilmu yang cuma dipelajari tapi tidak diamalkan. Itu Pak, masih santri niku sulit. Belajar apalan, ngamal nih sedurung omaneh matur seperti ini. Ini tanggungannya berat. Ancaman itu nanti dawuh al-alim alladzi ya'lam wa la ya'mal mislul fatilah tahrubunat tudhi'u linas wa tahrubu nafsaha. Orang alim yang dia berilmu tapi belum mengamalkan itu semisal lilin menyinari orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Halo, lilin Pak, jenengan tahu prinsipnya lilin. Istirahat mati, jenengan Pak ini lilin. Jenengan terbantu cahaya mboten? Nggih. Tapi liline suwi-suwi kobong, alon. Hakada Pak, wong ingkang punya ilmu tapi belum amal seperti itu. Apalagi yang matur seperti ngeten iki, berat Pak. Makanya estu tambahi pangestu ingkang belajar mugi-mugi paringan mudah saged ngamalaken estu ya Allah. Ngomong tok mawon ngamalin niku berat. Nabi niku pada Isra Mi'raj ketika masih Isra, beliau bertemu dengan satu rijal, suatu kaum. Tuqradu safahu bimaqaridu minnar. Ada seorang kaum para lelaki lisannya ini dipotong daripada gunting daripada api neraka. Digunting, Pak. Nabi nggih gumun. Maka Nabi bertanya, "Man antum? Kalian ini siapa?" Faqalu, mereka mengatakan, "Kunna na'muru bil khair wa la na'tih." Kami ini satu kaum yang memerintah baik tapi belum mengerjakan, tapi tidak mengerjakan. Ngengken sholat duha, ngengken tahajud, ngengken ini, tapi tidak diamalkan. Terus wa kunna nanha anisar wala na'tih. Kami melarang daripada keburukan tapi kami mengerjakan. Sampeyan ojo ngene, tapi sing ngomong malah nglakoni. Niki abot mboten. Makanya ya Allah Pak, estu niki teng ngajeng ngeten niki berat. Makanya pandungane nolak. Pun kula niki melajari niki piye ampreh saged dipahami sangel, ngomong ya ndang ngalor ya ndang idul, jenengan paham ora iki kula ndak ngurus niki. Pokok perintah saking beliau kon maju misi budal. Lek dikatakan siap ndak siap dereng Pak. Tapi wis mek kon budal ngoten mawon.
Itu makanya pangestune mawon pandongane bukan kula saja, seluruh santri putra putri estu paring lancar, ilmu manfaat, saged ngamalaken sedaya ilmu yang dipelajari. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa majelis kita tutup dengan sholat Fatih dan doa. Sebelumnya ada beberapa pengumuman. Infak malam hari ini mendapatkan 242.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga rutinan rotib Senin malam Selasa depan ada di rumah Bapak Anton di Samberenjo. Di Samberenjo Banjar. Meskipun bisa tunjuk atas biasanya. Pun juga pengumuman yang lain penerimaan santri putra putri dan formal MTS Aliyah dan pindahan SDNI kelas 6, kelas 5 dan 6 ini sudah dibuka. Monggo. Nah, brosure kalih ini belum disebar tapi pembukaan sudah dibuka. Juga program umroh seperti biasanya bersama Ustaz Musta'in, dan juga ya Allah doakan Pak, doakan selalu pembangunan Pondok Putra Dewi ini. Hari Selasa santri ingkang gede-gede roan ngecor pondasi ingkang bagian kileng. Roan niku jam itu antos jam 12 ngecor Pak. Cek santri Pak, biasa niki nek ngaji yuk ngono. Enggak tahu kesel kerja berat. Bahasan kerja wis sore ya geblak. Niki kula pribadi rada jarem. Jareme enggak salah enggak sesuke Pak. Tangi turu subuh niku rukuk niku ya Allah. Akhirnya kalau mikir, sebabnya wong kerja niku kesele golek duit ini Mbak Nis ngoten niku. Akhirnya ya alhamdulillah santri mati panas kerja kesel ngono. Pun makanya doakan nggih, estu doakan semoga pembangunan lancar langsung set ngoten Pak nggih. Tamu ajeng dados ngoten nggih. Amin ya rabbal alamin. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Umdi wal khatim bima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih qarabatin lana fi dinina ma'al qudri salawataka rabbi wafiqna wafiqhum lima tadri qawlan wa fi'lan karaman warzuqil kulla halalan da'iman wa akhilla atya'a ulama nuhda bil khair wa nu'fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra min ribamin kal uyun wa bi'anna rabbana kulla duyun qawla anta tiyana rusulul manun wa fir waskur anta akram man syatar wa salatullahi rasul mustafa man ilal haqqi da'ana wal
الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.